Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Yeyen Handayani dari Semplak Al-Hidayah Bogor. Oke. Saya mau bertanya AA. Iya. Sebetulnya pertanyaan ini bukan untuk diri saya. Ada tetangga saya yang mana satu keluarga itu suaminya baru di PHK sekitar 6 bulan yang lalu. Nah dari itu kehidupan materi mereka itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk makan pun serba kekurangan, begitulah. Untuk itu suaminya menyuruh istri dan anak-anaknya menyuruh mereka tinggal sama orang tuanya. Nah, sementara istrinya itu tidak mengerti kenapa suaminya begitu. Oh, istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah di PHK? Tahu. Oh, tahu. Nah, yang tidak mengerti kenapa dia tidak harus menyuruh pulang kampung lah ibaratnya ya. Tapi istri dan anak-anaknya saja. Nah, istrinya tuh tidak mengerti apakah suaminya itu termasuk golongan orang yang tidak bisa melindungi atau tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa menjadikan perlindungan untuk keluarganya. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya PHK. Kondisi ekonominya mungkin sudah mulai ya tidak mampu untuk makan aja, agak kesulitan. Suaminya, mama, anak-anak pulang aja deh ke kampung. Istrinya bingung, kok disuruh pulang ke kampung, kan belum lebaran gitu. Iya. Makanya, supaya lebih baik lagi mungkin Pak hidupnya. Atau apa karena di situ laki ini termasuk laki yang tidak bertanggung jawab, kan tidak mampu melindungi keluarganya. Oke. Bunda. Kadang dalam hidup tidak semua bisa berjalan dengan ideal. Betul? Kita maunya punya rumah sendiri. Betul? Bisa kumpul sama anak dengan istri. Betul? Itu maunya kita dan harapan kita. Tapi kan kadang kondisi boleh jadi berbeda dengan kenyataannya. Pertanyaan Bunda tadi, ternyata suaminya harus kena PHK. Mungkin secara ekonomi berubah. Betul? Yang awalnya ada jadi tidak ada. Yang awalnya mungkin berlebih jadi kurang. Kemudian suaminya inisiatif, mama, anak-anak, daripada di sini mungkin kondisinya sulit, sebentar pulang dulu ke kampung sambil saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Betul? Menyesuaikan diri lagi, nanti kalau sudah membaik boleh balik lagi. Berarti ini bukan berarti suami nggak tanggung jawab, tapi kita yang harus mengerti posisi dan keadaan suami. Iya apa iya? Wajar nggak begitu? Wajar. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Suami lepas tanggung jawab ketika dia dalam keadaan sulit. Sebenarnya ini terutama untuk para ayah ya, para suami, Bang Bedu, AA. Kan kita pernah ngalamin juga yang namanya sulit ya. Ini kan juga wajah-wajah kelihatan sulit ya. Jadi bisa pas. Kita nih yang pernah ngalamin sulit, kadang yang dibutuhkan istri itu adalah komunikasi kita. Betul nggak? Yakinkan, kuatkan, tegarkan. Jangan sampai begini, punten ya. Udah mah kita teh sulit, di depan istri juga pesimis. Udah, itu yang jadi sebab rumah itu nggak jadi tempat teraman untuk kita. Karena kadang bagi istri, sayang, kita boleh kehilangan rumah asalkan kau tak pernah pergi dari hatiku.
Istri siapa tuh? Istri siapa tuh? Kadang itu yang kita butuhkan, betul nggak? Tapi memang semua butuh waktu, butuh. Nah, kita mah selalu pengennya semua serba cepat, semua serba instan. Maka belajar ya, para istri, jangan terlalu terburu-buru menuntut inginmu terhadap suamimu. Dan seorang suami juga jangan nyantai. Betul nggak? Kadang hati istri nggak bisa menunggu. Betul? Yang AA tahu, perempuan itu butuh kepastian. Betul nggak? Tidak butuh angan-angan yang diucapkan. Butuh kepastian. Jadi kalau harus pun tinggal di rumah di kampung, bilang kasih waktu aku berapa bulan, kasih waktu aku 3 bulan, kasih waktu aku 10 tahun. Nah, tuh lama amat katanya. Betul? Maka artinya boleh dipulangkan dahulu dalam rangka memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Ya. Betul? Nanti kalau sudah membaik baru kumpul lagi. Tapi izin suami, ketika istri dan anak sedang berjauhan, jangan main hati. Ini Aama ya, kadang keselnya begini, keselnya nih. Kesel nih. Udah detailnya kesel beneran. Ini kesel nih ya. Ya, kesel. Kadang begini, izin ya, udah mah uang teh. Tak ada. Nggak ada. Tampang juga. Nggak ada. Tapi malah berpaling dengan yang lain. Kesel nggak? Kesel. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Ada. Yang mana orangnya? Oh. Jadi lebih baik mana berarti ya? gimana? Lebih baik tinggal sama anak istrinya dalam situasi seperti itu, atau memang anak istrinya jauh dari suami? Kalau Ahilman kan tidak semua istri itu bisa nerima keadaan suami yang kurang. Betul nggak? Daripada deket malah ribut, kadang kita perlu menjauh dulu. Bukan karena ingin menjauhinya, tapi kadang hati butuh pulih dan sembuh kembali. Betul nggak? Balikin dulu, tapi jangan balikin selamanya. Iya. Balikin dulu, pulangkan dulu. Kita di sini benar-benar sungguh-sungguh kerja serius lagi. Memperbaiki diri. Sudah membaik, baru kita panggil lagi. Ya. Tapi jangan lama-lama. Nah, kalau rumah orang tuanya deket, gak usah dibalikin dong dia. Iya, tinggalnya di rumah orang tuanya ya. Tapi ya bagaimanapun tentu yang terbaik adalah kumpul bersama. Walaupun tidak semua keluarga bisa menerima keadaan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Bunda. Oke, Bu Yayan. Ya. Assalamualaikum AA dan Bang Bedu. Izinkan saya ingin bercerita. Perkenalkan, saya Umi Bila. Nama panjang saya Bila Kamu saya ingin bercerita seputar rumah tangga saya yang sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah jalan 15 tahun. Nggak berhenti jalan terus. Sebagai informasi, suami saya bekerja sebagai buruh pabrik. Buru-buru amat mau kemana ini? Oh, buruh pabrik ya. Namanya di tempat kerja mungkin banyak juga masalah yang suami saya rasakan saat di tempat kerja. Waktu itu pernah ada nih ya, suami saya dapat masalah di tempat kerja. Terus saat pulang ke rumah, saya dan anak-anak jadi imbas suami saya. Mohon maaf, bahkan saya sampai kena kekerasan juga dari suami saat itu. Alhasil, saya bilang ke suami saya, kalau punya masalah di luar, jangan dibawa ke rumah. Jangan jadiin orang rumah sasaran. Dari situ suami saya minta maaf karena sudah berperilaku demikian. Seiring berjalannya waktu, akhirnya suami saya ini kalau ada masalah di tempat kerja, dia nggak langsung pulang ke rumah. Tapi dia pasti nongkrong dulu sama temannya. Tapi lama-kelamaan sikap begini jadi senjata dan alasan dia. Kalau lagi ada masalah dengan saya, pasti dia langsung pergi ninggalin rumah.
Nah, mohon nasihatnya AA untuk suami saya. Semoga suami saya menonton jawaban AA. Dari Umi Bila AA. Baik, Bunda. Yang namanya rumah tangga itu nggak bisa lepas dari masalah. Iya apa iya? Maka rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka mohon maaf, kalau di rumah tangga sedang ada masalah, jangan pergi berlari meninggalkan rumah. Betul? Kalau rumah tangga lagi ada masalah, jangan sampai masalah kita dibawa keluar tapi lupa menyelesaikan di dalam. Jadi mohon maaf, tentu apa yang dilakukan oleh suaminya tadi sesuatu yang salah. Harusnya kalau ada masalah bicara, ngobrol, bicara, ngobrol. Betul? Kalaupun belum bisa ngobrol di waktu itu, memang boleh kasih waktu, tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Karena ada rumah tangga yang kalau ada masalah, udah, ntar juga selesai. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Pura-pura lupa, padahal nggak lupa. Dan suami harus ingat, istri itu ahli sejarah yang paling hebat. Tersimpan semua memori, apalagi yang paling nyakitin untuk hatinya. Betul? Sok ibu jawab, lebih pintar melihat kelebihan suami atau kekurangan suami? Ibu lebih pintar merasakan bahagia dari suami atau luka dari suami? Ibu kadang suka nggak sadar diri. Nih kadang-kadang kita suka bilang gini, aku mah ya selama nikah sama suamiku nggak pernah bahagia. Nggak pernah. Kan nggak mungkin nggak pernah bahagia. Pasti ada kan bahagianya kan. Tapi kadang yang bahagia itu tertutup karena luka yang dia rasakan. Betul? Makanya kalau lagi ada masalah jangan pergi. Karena yang istri akan ingat waktu perginya. Waktu di rumahnya nggak diingat. Padahal boleh jadi suami lebih sering di rumah daripada pergi. Cuman masalahnya pas lagi ada masalah dia pergi. Itu yang diingat oleh istri. Begitu enggak? Iya apa iya? Maka jangan pergi berlari ketika ada masalah. Jadi laki-laki harus punya tanggung jawab yang lebih. Bagaimanapun Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, bagi perempuan, betul? Kalau laki-lakinya mohon izin ya pergi, istrinya juga pergi, di masaha atuh kosong. Kan ujungnya punten ya, ujungnya istri nggak mau negur suami, suami nggak mau negur istri. Rumah tangga macam apa? Padahal rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Dan hari ini banyak fenomena seperti itu. Hanya sekedar status. Ada nggak? Yang penting ada suami, kata suami yang penting ada istri. Tapi ternyata hilang nikmat berumah tangga. Lupa rumah itu sebagai tempat terbaik untuk kita menemukan kebaikan. Betul? Maka belajar dari pertanyaannya Umi Bila yang tadi disampaikan. Para suami kalau lagi ada masalah jangan pergi. Istri juga kalau lagi ada masalah jangan pergi. Belajar untuk mengkomunikasikan di antara keduanya. Agar apa? Agar keluarga ini jadi tempat kita berkumpul lagi di surga. Ibu mau kumpul lagi sama suami di surga? Mau. Gak mau ganti? Oh ya. Masih mau dengan yang ini?
Bang Bedu masih mau sama istrinya sampai surga? Pasti dong. Masa nggak mau? Kirain mau ganti yang lain ya. Enggak. Itu aja satu aja cukup. Cukup ya. Iya, cukup kasihan. Bunda. Ya. Tujuan rumah tangga bukan dunia. Tapi tujuan rumah tangga itu surga. Setuju? Dunia mah ada habisnya. Setuju? Dunia ada selesainya. Rumah tangga bahagia bukan tentang apa yang datang dan pergi. Karena yang datang akan ada, yang pergi akan ada. Betul? Rumah tangga bahagia tak diukur dari uang banyak. Karena faktanya ada rumah tangga yang uangnya banyak tapi hampa perasaannya. Ada? Rumah tangga tak diukur yang bahagia dengan pangkat jabatan. Karena ada suaminya sudah punya pangkat jabatan tapi lupa dengan keluarganya. Ujungnya dia berurusan dengan hukum dalam hidupnya. Betul? Tapi rumah tangga bahagia itu saat kita kembali ke rumah, kita bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka ibu sayang, belajar ya jadi istri yang baik. Kok agak tertekan gitu wajahnya. Ibu belajar jadi istri yang baik. Yang kata Nabi, siapa istri yang baik itu? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Istri yang ketika diperintah taat patuh kepada suaminya. Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau ada istri yang seperti itu, bahkan kemudian dia sholat, puasa di bulan Ramadan, jaga dirinya, taat kepada suaminya, kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Begitupun para suami, belajar ya jadi suami yang baik. Belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi laki-laki yang bisa membahagiakan istrimu dengan segala kebaikan. Percayalah, jika rumah sudah diisi dengan kebaikan di antara keduanya, maka rumah bersama keluarga di dunia juga sampai kemana? Ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izin Bunda harus tanya sama suami. Ayah. Iya Bunda. Untung ayah baru udah pulang. Iya. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Rumah tangga kita akan ayah bawa keliling dunia. Dan setelah kita tahu bahwa dunia hanya itu saja, maka kita sepakat bahwa dunia tidak lebih penting daripada akhirat. Iya, ayah. Iya, Bunda. Bagi Bunda. Bagi Bunda nggak penting ayah punya jabatan tinggi. Nggak penting punya harta yang banyak. Emang ayah gak punya apa-apa, Bunda. Ya itu juga. Makanya Bunda ngomong kayak gitu. Jadi gak usah dijelasin, Bunda. Iya, kok bisa Bunda ketemu sama yang miskin gini ya? Makanya ayah bilang dunia gak ada apa-apanya dibanding akhirat. Itu supaya Bunda tahu. Iya. Jabatan gak penting. Dan itu yang membuat Bunda bertahan sama ayah. Iya. Karena Bunda percaya di genggaman di genggaman ayah, Bunda percaya surga semakin dekat dengan kita. Sekarang pertanyaannya, mau ayah duluan? Silakan. Oke, ayah duluan. Iya. Tapi nanti di surga ayah ganti Bunda. Mau? Bunda. Kudu sering ngobrol gini sama suami. Sering. Kudu belakang gila kayak gini. Tentang tujuan rumah tangga mau dibawa kemana, betul? Sebelum tidur Bunda ngobrol, maafin saya ya ayah kalau ada salah. Ayah makasih ya, gitu. Kenapa ayah teh meni miskin wae ayah? jangan. Itu masalah. Salah. Mudah-mudahan ya, Bunda ya. Kasih doa mau? Ada satu doa yang tidak boleh Bunda tinggalkan agar keluarga kita bisa masuk ke dalam surga. Amin. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. Satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. Baca doa ini, amalkan. Semoga keluarga kita Allah jaga sampai ke surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk Hilman Ibu. Oke, sekarang kesempatan berikutnya jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa? Gatel. Mana? Ibu, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Rosmiati dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Semplak Bogor. Semplak. Ibu Dede. Ya, nggak jadi nenek. Selamanya Dede. Oh iya. Izin bertanya, Iya, Bunda. tapi sebelum bertanya mau sedikit bercerita. Iya. Saya punya saudara, sebut aja namanya Ibu Yanti. Punya suami, tetapi kalau keluar rumah itu semaunya. Oh, lewat jendela, lewat genteng. Ya. Semaunya ya, ada pintu, Semaunya. nggak lewat pintu. Artinya mau pergi itu nggak bilang-bilang. Oh itu, main keluar aja. Keluar aja gitu. Gak izin istri, gak bilang istri. Nggak izin istri, nggak bilang istri. Kalau keluarnya sebentar nggak jadi masalah, 1-2 jam nggak masalah. Ini 1-2 tahun. Nah itu dia. Bang Toyib dong, Oh, nggak Bang Toyib nggak balik-balik pulang ya gitu. Jadi dia semaunya nggak izin sama istri. Padahal kita tahu sendiri kan rizki, berkahnya rizki suami itu ada ridho istri kan, gitu. Pernah sampai berapa lama, 1 tahun mungkin nggak balik-balik. Tuh kan betul saya bilang Yang akhirnya kemudian si istri ini mencoba inisiatif melaporkan ke polisi, mencari tahu di mana keberadaan suaminya. Karena sudah lebih dari 24 jam dianggap Nah orang itu hilang. dia Mas Bedu, Iya, gitu. Ya kan? Akhirnya setelah lapor, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah si suami ini pulang. Tetapi ketika pulang tidak ada raut bersalah di wajahnya. Tapi wajahnya masih ada. Gitu. Maksudnya kok masih punya muka gitu maksud Ya, saya. masih Iya kok masih berani, masih mau ya betul Mas gitu. Jadi B aja gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Padahal kita istrinya, anaknya, waduh, Gelisah. was-wasnya seperti apa. Begitu ditanya hanya ada kata maaf saja. Maafkan aku Bunda, maafkan aku sayang. Apa alasannya? Alasannya katanya bekerja ikut dengan temannya. Tapi kan nggak gitu juga ya Ayah. Walaupun niat baik kan setidaknya kasih tahu dulu istrinya gimana. Nggak nungguin. Itu kan digantung. Yang jadi pertanyaan, posisi suami seperti ini hukumnya apa? Gitu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tuh lagi ramai tuh Iya. di media sosial tiba-tiba suaminya ting hilang aja Toto. Bunda, tentu kalau ditanya bagaimana hukum seorang suami yang pergi meninggalkan istri tanpa berita, tanpa informasi, tanpa komunikasi, bahkan menelantarkan istri dan keluarganya, jelas hukumnya zolim. Apa? Zolim. Nggak boleh. Bagaimanapun setelah kita menikah dan setelah kita berumah tangga, rumah tangga itu harus jadi tempat
yang saling menyatukan dua hati untuk saling memahami dan saling mengisi. Seorang istri merasa gelisah ketika suaminya pergi, wajar tidak? Bukan lagi wajar, harus. Makanya kalau bunda udah gak ngerasa gelisah, suami pulang jam berapa, sudah acuh tak acuh, tanyakan hatimu, mungkin cinta sudah hilang dari hatimu. Makanya suami kalau istri cerewet jangan marah. Biasanya suami yang punya istri cerewet itu biasanya lebih lancar rezekinya. Jadi kalau istri nanya, ayah di mana? Ayah pulang jam berapa? Ayah nanti mau makan apa? Harus seneng suami kalau punya istri yang seperti itu. Betul? Tanda dia memperhatikan suami. Gelisah boleh, khawatir boleh, curiga jangan. Yang tidak boleh itu apa? Curiga. Khawatir boleh, gelisah boleh, curiga jangan. Tapi kan kalau pertanyaan bunda ini, seorang suami yang pergi meninggalkan, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada informasi, tentu zalim. Dan kalau memang sudah tidak cinta, kembalikan kepada orang tuanya. Betul gak? Sebagaimana waktu kita mengambilnya dengan cara yang baik, maka kalaupun sudah tidak ada hati untuk istrimu, jangan kemudian engkau pergi meninggalkannya, membuat dia terlunta-lunta perasaannya. Betul? Sakitnya dua kali. Satu, sakit ditinggal pergi. Dua, sakit tak diberikan kepastian tentang perasaan hatinya. Betul? Kan hidup ini tuh tentang pilihan aja sih. Ya. Kalau mau lanjut, lanjut. Betul nggak? Kalau kita mau bertahan, bertahan. Yang bingung itu lanjut nggak jelas, bertahan nggak jelas. Padahal seorang istri butuh kepastian tentang rumah tangga yang akan dibawa ke depan. Maka dari awal harus ada kesepakatan. Ayah, kamu tidak akan meninggalkanku selama berapa waktu. Kan ada sigot taklik kalau tidak salah. Ada kan? Ada sigot taklik. Kalau seorang suami sudah meninggalkan istrinya selama 6 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah, maka jatuhlah talaknya. Ada kan? Maka hati-hati. Talak itu ada dua. Satu, talak secara hakikat. Dua, talak secara syariat. Talak secara hakikat mungkin tidak terucap kalimat talaknya, tapi sikap perilakunya sudah menunjukkan seseorang yang mau berpisah. Tidak bertanggung jawab, izin KDRT, kasar, pergi meninggalkan. Mungkin tidak terucap talaknya, tapi hakikatnya perilaku dan sikapnya sudah menjurus pada kalimat perpisahan. Ada talak secara syariat, memang yang terucap, yang diucapkan. Betul? Maka pada akhirnya rumah tangga itu tentang komitmen. Maka di Quran namanya mitsaqon golizo, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Saat kita menikah bukan hanya berjanji dengan pasangan kita, tapi janji dengan siapa? Allah. Berarti saat kita mengkhianati pasangan sama dengan mengkhianati siapa? Allah. Makanya waktu akad syahadat dulu, betul nggak? Iya. Makanya jangan main-main dengan akad pernikahan. Iya. Karena kenapa? Sakral, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh semesta, bahkan semua yang hadir itu menyaksikan. Iya. So jangan main-main dengan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Iya. Anda. Oke ya, Ibu Dede. Baik. Setelah Ibu Dede, Ibu Kakak, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrina Sulastri dari Majelis Taklim Al-Khomiri. Ibu Ajeng. Azrina. Azrina. Azlina. Pakai R. Azrina. Ya. Oke. Azrina. Panggilan Zri. Iya, silakan Azrina. Ibu Azrina.
Izin curhat, Iya. Nah, sedih ya. sebenarnya saya tidak ada niat buat membuka aib keluarga saya. Saya hanya membagi pengalaman hidup saya. Semasa kecil saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Saya hidup tidak tetap di satu rumah. Bapak saya bekerja seorang buruh yang jarang pulang. Seringnya jarang pulang. Saya mendapat berita kalau bapak saya itu selingkuh sampai menikah. Ibu saya hanya seorang pencuci baju. Sampai saya marah kepada bapak saya dengan perilaku kayak begitu. Berjalannya waktu, bapak saya sakit, ibu saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Di usia saya 17 tahun, saya sempat protes kepada ibu saya. Saya berbicara, "Bu, kok kita miskin, rumah kita jelek." Ibu saya berkata, "Tidak apa, rumah di dunia jelek, yang penting rumah ibu di surga bagus." Ibu percaya taatnya ibu kepada bapak kelak akan menjadi rumah bagus di surga. Pertanyaannya, apa benar? Apa benar yang sedang ibu saya rasakan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Azria. Ya. Bunda. Satu hal yang harus kita pahami, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat belajar. Kalau belajar di sekolah mau naik kelas, berarti harus ikut ujian dulu. Maka percayalah, setiap ujian di rumah tangga itu Allah hadirkan dua tujuannya. Satu, menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, mengangkat derajatmu. Maka dengan semua ujian yang Allah titipkan kepada kita, apa sikap terbaiknya? Sabar. Tapi ingat, makna sabar. Apa itu sabar? Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menyakiti diri sendiri. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu maknanya al-habsu wal man'u. Artinya menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Maka AA kembalikan kepada bundanya Mbak Azrina. Kalau masih bisa bertahan, kalau masih kuat, dan bisa menjalani semua ujian ini dengan segala kebaikan yang akan datang, silahkan. Tapi kadang hati perlu memilih untuk bisa lebih bahagia di waktu yang akan datang. Betul? Sabarnya tidak ada batasnya, tapi hati kita ada batasnya. Dan membiarkan kezaliman terjadi itu dosa. Maka kata Nabi, jika engkau melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Jangan membuat dirimu terus tersakiti. Jangan membuat dirimu terus terzolimi. Kalau ada pilihan untuk lebih baik, rasanya pilihan itu yang harus kita ambil. Tinggal dilihat keadaannya. Mohon maaf, kalau ayah mau berubah, ayah mau bertobat, ayah mau memperbaiki diri,
siapkan ruang di hati untuk memaafkan. Tapi kalau dirasa gak mau berubah, gak ada perbaikan, kok makin hari makin tersakiti, makin hari makin terzolimi, ini hati bukan batu yang bisa diinjak berkali-kali. Setuju? Teruslah berdoa kepada Allah. Semoga sabar yang kemarin Allah gantikan dengan pahala terbaik. Dan untuk sabar ke depan Allah juga berikan kebaikan di dalamnya. Pemirsa BTV dan Bunda, amalkan doa ini agar kita bisa lebih kuat dalam sabar. Aa sekali, Bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sobron wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Bacakan doa yang tadi, semoga sabarnya kita diberikan kekuatan sama Allah. Dan percayalah, selama semua urusan kita kembalikan kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita berikan semangat untuk Mbak Azrina yang sudah bertanya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Semoga Ibunda selalu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian, dan kelak Allah akan angkat derajat Ibunda dan rumah tangga kembali seperti semula, harmonis dan seperti yang dibanggakan dan didambakan oleh Mbak Azrina, ya. Amin amin rabbal alamin. Baik, itulah tadi jemaah tausiah dari Hilman tentang bagaimana agar keluarga adalah rumah untuk pulang, bukan siapa yang tinggal, bukan besar bangunannya, kecil bangunan, besar bangunan, tapi isilah rumah itu dengan iman dan takwa sehingga rumah akan menjadi lebih hangat dan adem, ya, dari keimanan dan ketakwaan para penghuninya, sehingga tempat menjadi nyaman untuk kembali atau untuk pulang. Rumah menjadi tempat yang paling nyaman untuk kembali atau pulang. Baik, seperti itu, boleh kita akhiri tausiah dengan doa agar apa tadi yang sampaikan kita bisa terapkan. Apa menjadi doa, keinginan, cita-cita, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah keluarga kami, ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami, ya Allah. Berkahilah hidup anak cucu keturunan kami, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Jadikan keluarga kami Engkau jaga di dunia sampai ke surga, ya Allah. Jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha, ya Allah. Dekatkan keluarga kami dengan kebaikan, jauhkan keluarga kami dari keburukan, ya Allah. Cukupkan rezeki keluarga kami, berkahkan urusan keluarga kami, ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang berkah, ya Allah. Rumah yang membuat kami dekat denganmu, ya Allah. Rumah yang membuat kami semakin taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, isi rumah kami dengan ketenangan, isi rumah kami dengan kesejukan, isi rumah kami dengan kedamaian. Jauhkan rumah kami dari pertengkaran, ya Allah. Ya Allah,
bukan hanya dikumpulkan di dunia, kumpulkan kami bersama keluarga sampai ke surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.